Apa yang terjadi jika manusia mendapatkan kuir? Tak ada meteor. Tak ada eksperimen gagal. Tak ada sihir kuno yang bangkit. Hanya satu pagi yang aneh. Di Tokyo, seorang siswa SMP melayang 2 meter di udara saat bangun tidur. Di Lagos, seorang petani menyentuh tanah, dan seluruh ladangnya berubah jadi batu. Di Buenos Aires, kamera lalu lintas merekam seorang pria berubah menjadi kabut lalu menghilang. Dalam 72 jam, dunia tak bisa lagi menyangkal, manusia telah berubah. Fenomena itu dinamai queer, kemampuan aneh, tak terduga, dan seringkali berbahaya yang muncul tiba-tiba, diwariskan secara genetik, tapi juga acak. Tak ada satupun negara yang siap. Dalam sebulan, sistem hukum runtuh. Polisi berhenti menangkap pelaku, karena pelakunya bisa menghentikan waktu. Rumah sakit ditinggal, karena pasien bisa menyalurkan rasa sakit ke perawatnya. Internet dibanjiri video kekacauan dan pemujaan. Ada yang menyebut ini evolusi. Ada yang bilang kutukan. Tapi satu hal yang pasti. Dunia lama sudah mati. Di Eropa, kota-kota mengunci diri. Hanya yang terdaftar boleh keluar rumah. Di Amerika, tiap negara bagian menyusun sistemnya sendiri. Beberapa membebaskan penggunaan kuir. Beberapa lagi menerapkan eksekusi instan. Asia terpecah antara negara yang mencoba mengendalikan dan yang akhirnya terbakar oleh perang sipil. Bangsa-bangsa tak lagi bisa diukur dari benderanya, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan kekuatan. Ada yang membangun sekolah untuk mengajarkan kendali. Ada yang menciptakan koloni tertutup bagi pengguna kuir level tinggi. Ada pula yang menciptakan pasar gelap. Menjual kemampuan genetik, eksperimen tubuh, bahkan perbudakan mutan. Di tengah semua itu, manusia biasa terjepit. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Banyak yang kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan hak untuk hidup. Lalu muncullah kelompok baru. Gerakan Murni, ingin dunia kembali ke masa sebelum kuir. Aliansi sintetik. Percaya kuir harus ditingkatkan, bukan ditahan. Komunitas abu-abu, yang hanya ingin bertahan di tengah semuanya. Tapi seperti biasa manusia beradaptasi. Beberapa mulai membangun sistem hukum baru. Bukan berdasarkan moral, tapi berdasarkan batas kemampuan. Hukum pun berubah makna. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa yang bisa mencegah kehancuran. Kini, 1 dekade sejak kuir pertama muncul, dunia belum pulih. Tapi juga belum tamat. Manusia tetap mencari arah. Beberapa ingin kekuatan. Beberapa ingin perdamaian. Beberapa hanya ingin bangun esok hari, tanpa terbakar, tanpa membeku, tanpa menghilang. Dunia tak lagi milik manusia biasa. Tapi juga belum sepenuhnya milik para pemilik kekuatan. Masih ada ruang untuk bertanya. Kalau semua orang bisa menjadi luar biasa, siapa yang masih ingin menjadi manusia biasa?